Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi di Rumah Transbed. Untuk hari ini, saya akan membahas lagi tentang masalah menambah durasi lovebird. Kalau kita bicara tentang durasi, siapa yang tidak pengen lovebird-nya berdurasi? Siapa yang nggak pengen lovebird-nya digantangan kayak panjang 1 menit lebih? Nggak hanya di rumah itu, kalau di rumah 1 menit lebih sampai 2 menit 3 menit banyak juga, tapi ya harus kita main di lapangan ya harus bunyinya di lapangan kayak gitu. Oke, kalau kita mau membahas tentang lovebird berdurasi, tentunya kalau saya lebih suka nyetak itu dari PAUD atau dari Balibu kayak gitu. Kalau bisa, kalau saya ya memang harus dari trah. Ya walaupun tidak menutup kemungkinan burung-burung dari pasar mau dari manapun bisa ngekek panjang, tapi tidak semuanya teman-teman ya. Tidak semuanya bisa ngekek 1 menit lebih. Kalau semuanya bisa ngekek 1 menit lebih, wah kita ambil aja di pasar-pasar itu. Kita garap. Tapi tidak semuanya bisa seperti itu gitu. Ibaratkan orang ya. Namanya orang kan pasti ada yang cerdas, ada yang enggak, ada yang standar kayak gitu. Kayak pelari ibaratnya ada yang larinya cepet banget, ada yang larinya standar, nah, kayak gitu. Sama dengan burung. Ya memang lovebird itu bisa ngekek ya minimal lah 15 detik itu. Tapi ada yang bisa yang sampai 7 menit sampai gitu. Makanya kita harus cari yang burung yang terah ngekek panjang. Kalau terah ngekek semuanya ngekek, tapi kita harus cari yang ngekek panjang kayak gitu. Kalau teman-teman bisa tahu, oh ini bakalan panjang, tahu karakternya, tahu cirinya, gitu teman-teman ambil dari pasar pun nggak masalah. Nah, gini, kalau kita mau cetak lovebird durasi panjang, satu kalau saya harus cari materi yang benar-benar bagus, indukannya panjang, itu nanti pasti anaknya panjang juga. Gini, rawatannya kalau dari PAUD, saya pernah jual PAUD ke Banyuwangi, ke Om Mutia namanya, Om Mutia dari Banyuwangi. Waktu itu saya jual durasinya 10 detikan, cuman rajin. Terus sama beliau tanya, Mas ini bakalan panjang nggak? Panjang. Nanti bisa 1 menit lebih karena indukannya 1 menit lebih. Ya alhamdulillah sekarang udah 1 menit 15 detik. Saya akan tampilkan videonya sebelum saya kirim ke sana dan sekarang durasinya berapa itu. Jadi kalau teman-teman pengen burung durasi seperti itu, teman-teman harus berproses ya teman-teman. Bukan hanya langsung pengen instan. Dari PAUD sampai sekarang umur 1 tahunan dia baru ngeluarin durasi. Jangan pengen langsung 6 bulan atau 4 bulan langsung durasinya panjang banget. Kadang teman-teman berpikirnya seperti itu, akhirnya teman-teman menggunakan cara instan. Mungkin ditetesin, mungkin pakannya dikencengin. Nah, itu membuat burung malah nggak jadi. Kalau teman-teman mau berproses, itu pasti akan jadi kalau kita udah punya materi yang bagus. Contoh prosesnya seperti apa? Ya kalau dari PAUD kita cukup burung kita masterin aja. Kita masterin aja. Terus kalau pengen maksimal itu burung itu satu di rumah itu sendiri. Kalau betina ya, karena betina itu bedanya gampang naik. Tapi kalau kita punya satu, Om Mutia itu tanya sama saya, Mas kalau durasinya mau panjang gimana? Pelihara satu aja. Nah, yang lainnya itu ditaruh mana gitu aja. Misalnya kayak gitu. Jadi akan maksimal. Rawatannya pagi, kalau teman-teman bisa diembun. Setelah diembun, burung nanti dimandikan. Kalau nggak mau mandi sendiri dimandikan. Tapi kalau dimandikan dia lompat-lompat atau lari-lari berarti nggak usah dimandikan. Cukup teman-teman kasih cepuk aja, nggak usah dipaksa mandi kayak gitu. Terus setelah itu burung diangin-anginkan. Setelah diangin-anginkan masukkan ke ruangan khusus atau ruang mastering. Nah di ruang mastering itu teman-teman silahkan dikerodong aja, full kerodong terus di master. Kalau teman-teman pengen master lebih cepat itu suaranya jangan kenceng-kenceng walaupun pakai MP3.
jaraknya sekitar 2 meter. Jadi suaranya nggak kenceng banget tapi samar itu. Kalau kenceng banget nanti burung yang kita masterin itu nggak masuk, dia malah pengen tarung kayak gitu. Jadi nggak usah kenceng-kenceng kayak gitu masterinnya. Terus nanti dibuka lagi burung setelah dikerodong tadi ya, dibuka lagi sekitar jam 4 sore. Burung nanti diisi, dicentelkan biar dia narik-narik terus. Nah, kayak gitu aja. Malamnya mandi nggak? Kalau saya mandi. Mandi malam itu dimandikan juga burung, ya cukup 1 liter aja cukup. Nah, terus oh iya, masalah pakan teman-teman, cukup pakan millet putih aja, nggak usah pakai pakan kenceng kalau mau pengen nyetak durasi ya teman-teman ya. Karena ini burung single, pakan millet putih aja. Terus EF-nya kapan Mas? Nggak usah dikasih EF. EF itu extra fooding ya teman-teman. Mungkin ada yang belum tahu. Nggak usah dikasih jagung, nggak usah kasih timun, nggak usah kangkung. Jadi cuman millet putih aja, cukup kalau saya itu. Terus selama seminggu itu 2 kali teman-teman masukkan ke kandang umbaran. Kalau dia mau terbang sendiri itu lebih bagus. Kalau nggak mau terbang biasanya kalau saya nyetak biasanya tak militer. Saya biasanya terbang-terbangan sekitar 100 kali sampai dia agak megap-megap itu nggak apa-apa. Tapi ketika habis megap-megap itu jangan kalian semprot ya teman-teman. Nanti kalau mau mindahin ke sangkar lomba kayak gini teman-teman, burungnya cukup disemprot embun terus dipegang masukkan di sini. Nanti kalau burung udah tenang itu mungkin baru disemprot embun kayak gitu aja. Habis itu nanti dikerodong lagi, dimasterin lagi kayak gitu. Jadi rawatannya cuman kayak gitu terus, jangan diubah-ubah sampai umur 1 tahunan. Nah, tapi nanti kalau burung teman-teman belum ada 1 tahunan, durasi udah keluar sekitar 40 detikan, terus burung udah mulai keluar birahi, berarti los kerodong aja. Nah, terus kapan latihan ke lapangan? Kalau saya biasanya umur 6 bulan. 6 bulan itu seminggu cukup 1-2 kali maksimal itu aja. Terus teman-teman, kalau burungnya udah punya durasi panjang, udah umur 1 menitan, terus di lapangan udah jalan lapangan, saran saya teman-teman jangan dimainkan di latberan. Kalau di latberan itu kalau burung udah durasi segitu, udah mainnya enak. Kalau dimainkan di latberan, kadang-kadang musuhnya mungkin ketemu paut, ketemu burung yang nggak jalan kayak gitu, biasanya burung nanti performnya kurang bagus. Kalau durasi udah 1 menitan up gitu mainnya udah enak. Kalau saya mainkan di latpres, syukur-syukur di event oke ketemu burung-burung yang bagus. Nah, kemarin Om Mutia itu saya sampaikan, kalau burung durasi udah 1 menit up gitu jangan dibuat main latberan, mainkan aja ke latpres atau ke event, ketemukan sama burung-burung yang durasinya mewah. Kalau bisa di track aja di lapangan, carikan burung yang kelihatannya mewah, oh burungnya itu burungnya bagus, trackin aja sama itu. Kalau misal burung kita kalah atau nggak bunyi, nggak apa-apa. Tapi dengan sendirinya dia akan merekam nanti. Nanti di rumah dia akan pasti membawakan lagunya lebih panjang lagi. Nah, itulah gimana cara memaster dan bagaimana merawat burung yang baik menurut saya. Jadi selain masteran di rumah, di lapangan itu musuh di lapangan itu menentukan kualitas burung kita juga. Kalau kita punya burung bagus tapi dimainkan yang latberan yang mungkin burung yang kurang bagus-bagus, nanti pasti burung kita tampilnya itu akan menurun. Tapi kalau kita mainin ke jenjang yang lebih tinggi, dia biasanya durasinya akan lebih panjang lagi dan akan lebih panjang lagi, ini seperti itu. Dan itu sudah saya buktikan, mungkin nggak hanya puluhan burung ya, mungkin udah banyak burung yang saya cetak seperti itu dan semuanya durasinya keluar seperti itu. Nah kayak gitu, mungkin seperti itu ya teman-teman. Terus untuk menjaga kestabilan birahinya teman-teman, nanti ketika burung udah mulai keluar birahi, keluar emosi, nanti teman-teman ya cukup main tadi yang namanya umbaran. Terus nanti mulai kasih EF itu timun aja kalau birahinya udah mulai keluar kayak gitu. Terus mungkin ada yang tanya, Mas,
kapan ngasih EF jagung kayak gitu. Kalau saya ngasih EF jagung kayak itu kalau burung udah jalan lapan itu ketika di lapangan aja ya teman-teman, nggak usah di rumah. Dan ngasihnya itu teman-teman itu harus bisa nakar. Misal nih lomba minggu ini teman-teman kasih 5 butir aja jagungnya. Nanti teman-teman lihat mainnya. Kok burung kelihatan kenceng banget, berarti nanti diturunin jadi 4 butir, nanti 3 butir, 2 butir, nanti ketemunya itu di berapa butir mainnya enak itu. Nah kayak gitu. Kalau saya main EF cuman kayak gitu aja. Terus perlu pakan kenceng nggak? Kalau saya nggak harus, cuman ya mungkin ada burung yang butuh pakan kenceng itu nanti biasanya ya teman-teman harus coba aja. Coba di lapangan. Kalau misal di rumah udah enak, di lapangan kurang kenceng, selain pakan kenceng bisa teman-teman bisa jemur di lapangan. Untuk menaikkan birahi itu bisa dengan jemur. Nah, kalau untuk menurunkan birahi di lapangan teman-teman bisa menggunakan air dingin buat minumnya, itu biasanya kasih air es kayak gitu nggak apa-apa. Oke, mungkin kayak gitu teman-teman. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.